Apa ini yang namanya cinta? 俺たちは思い合ってるのか。Apa kita akan bertemu? わからない。Halo, jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian mendengarkan. Selamat datang di podcast episode terbarunya TV. Kali ini gue akan ngebahas satu film yang kayaknya sih orang gak banyak yang tahu, dan sendiri juga jujur baru tahu gitu. Ya, ini judulnya ya karena ternyata background gue ketutupan, jadi gue judulnya ada Secret Sky. Atau kalau judul sekarangnya, gue nggak tahu sih keputusan ganti judulnya ini kenapa. Kalau di sekarang itu judulnya I Love You Before I Met You. Kalau judul aslinya Secret Sky. Jadi sebenarnya Secret Sky ini adalah sebuah mini series. Gue nggak tahu berapa episode karena gue nyari-nyari di internet nggak ada detail episodenya ada berapa. Terus akhirnya setelah tayang di MP Tokyo apa ya? Ntar itu ada namanya Tokyo MX TV. Jadi tayang di sana sama di Jak TV sempat tayang. Dan akhirnya setelah udah nggak tayang, ini serial tahun 2017, akhirnya ditarik setelah udah tamat, digabungin jadi satu film, durasinya jadi 1 jam 48 menit, dan judulnya pun diganti jadi I Love You Before I Met You. Menurut gue sih judulnya lebih cocok dipakai I Love You Before I Met You. Jadi secara cerita, I Love You Before I Met You atau Secret Sky ini bercerita tentang Naja, seorang penulis dari Indonesia yang datang ke Jepang. Kira bertemu dengan rekannya yang kebetulan suka sama dia dan melamar dia, tapi dia nggak bisa menerima. Lantaran tiba-tiba dia merasakan semacam insting di mana ada orang lain gitu yang merasa adalah belahan jiwa dia. Iya. Seperti tagline-nya Love is Joy, Soulmate is Not gitu. Jadi ya ceritanya sih seperti itu semacam film romance fantasi ya. Dan jujur ya pertama kali gue nonton, gue ngerasa ini tuh kayak Kimi no Na wa banget gitu. Kimi no Na wa, bayangkan sutradara Indonesia bikin Kimi no Na wa versi dia gitu, tapi bedanya dengan gambar kayak drama-drama TV di Jepang kan low budget. Karena gambar film ini tuh kayak ini, mungkin kayak tadi kalian lihat di trailer awal podcast ini, kelihatannya kayak apa ya, film-film TV-TV drama di Jepangan, drama-drama Jepang gitu yang low budget gitu sih. Suara kucing gue dengar nggak sih? Ini kucing gue mau matching nih kayaknya. Nih, tapi hai, nih kucing gue nih, dia nemenin podcast. Tapi dia ngeong-ngeong kayak kedengaran sih, atau ya. Tuh, udah matching kan? Nah, iya, apa sih? Apa berisik aja. Nganggu nih kucing emang kadang-kadang tapi lucu gimana ya. Itu tadi sampai mana lagi ya. Nah, menurut gue ya kayak gitu. Semacam Kimi no Na wa, tapi fantasinya nggak terlalu diliatin. Karena mungkin budget juga. Karena gue lihat budget film ini kecil banget gitu. Karena gue rasa ngedatengin kru, karena gue baca nama-nama krunya orang Indonesia semua. Datengin kru dari Indonesia kan juga lumayan mahal gitu. Mahal di tiket, mahal di penginapan gitu. Belum lagi bayar-bayar ini pemain-pemain di Jepangan ya kan lumayan gitu. Dan gue lihat ya fantasinya ya nggak terlalu kayak Kimi no Na wa lah. Yang mirip-mirip Kimi no Na wa-nya itu cuma secara ceritanya aja gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian penasaran, aduh kalau Kimi no Na wa di live action kan gimana ya? Nah ini jawabannya, tapi ini versi low budgetnya, jadi jangan berharap kayak Kimi no Na wa banget gitu. Secret Sky atau I Love You Before I Met You itu disutradarai sama Rahabi Manda. Rahabi Manda ini gue lebih kenal dia itu sebagai seorang penulis skenario dibandingkan sutradara. Kalau dia nulis skenario, ada Turis Romantis,
2014 dia pada presiden, naik bus. Terus ingat gue Satria Dewa Gatot Kaca juga dia yang skenario nya. Nggak salah ya, gue lupa. Dan dia kalau jadi sutradara, tahu gue tuh baru selalu berdua gitu sama siapa aja gitu. Kayak 2014 ya pada presiden itu dia ngedirect bareng sama Mas Hanung Bramantio. Terus Kadet 1947 dia akhirnya ngedirect lagi, itu berdua lagi sama Mas Aldo Swastia. Berata, seingat gue dia Berata, enggak, Berata beda. Nah di sini dia sendiri gitu ngedirect, dan kelihatan beda sih. Ketika gue nonton Kadet 1947 itu bagus banget directingnya, karena itu berdua itu kayak ada dua sisi. Tiba di sini Mas Rahabi Mandra itu kayak kehilangan, hilang aja gitu, dia bingung ini tuh sebenarnya mau kemana sebenarnya, apalagi dia juga nulis skenario ini gitu. Jadi kayak bingung gitu ini arahnya mau kemana, karena yang gue tahu ya, kalau gue baca marketingannya ini sebenarnya untuk mempromosikan bagian-bagian bagus di Jepang gitu, kayak turismenya Jepang gitu apa aja. Jadi dia bingung nih, pengen masukin kemana nih dengan budget yang menurut gue kecil, dari pandangan mata gue ini budgetnya kecil. Terus dia pengen bikin romance fantasi, tapi jadi bingung nih, aduh gue mau ngarahnya kemana nih. Nah itu yang jadi masalah di sini gitu. Mas Rahabi Mandra tuh nggak tahu gitu. Dia pengen nyebarin cerita yang kayak gimana, dia pengen nyebarin emosi gimana. Plus menurut gue gagal adalah si pemeran Shin Kono ini. Si Shin Kono ini, gue nggak tahu nih orang datang dari mana, tapi actingnya jelek banget. Gue sampaikan aja tuh, kayak gue nonton gitu. Dia masih bagusan apa ya? Selebgram Indonesia tuh yang biasa-biasa yang modal-modal viral nggak ada bakat tuh, tiba-tiba dijadiin aktor gara-gara cuma viral doang. Terus tampil actingnya jelek, masih bagusan mereka daripada Shin Kono ini. Datar banget, nggak ada emosi ketika dia kaget, ketika dia marah, ketika dia sedih. Gue nggak lihat sama sekali apapun emosi yang dia kasih gitu. Gue nonton juga rada-rada sebel banget sama nih orang, kayak ya Allah, di kiranya tuh dikitnya kasihlah emosi gitu. Lo tuh berakting dibayar gitu, kecuali kalau bayaran lo kecil banget atau dicicil-cicil kayak nyicil motor, ya oke, ya nggak masalah. Tapi maksud gue tuh dia tidaknya kasih effort gitu. Masalahnya ini gue nggak ngeliat dia kayak kasih effort. Kayaknya kalau pas dia dikasih script dia juga nggak mau baca gitu, karena saking nggak ada effortnya gitu. Karena emang jelek banget. Gue juga bingung kenapa dia dipilih, apa karena dia murah banget, atau karena dia, atau mungkin dia gratis, mungkin gue nggak tahu ya, gue sama sekali nggak tahu. Makanya menurut gue Kono ini, gue juga nggak lihat filmografi dia bagus-bagus banget, jadi ya nggak kaget sih kalau emang jelek banget. Ini pertama kali gue nonton film ada aktor Jepang tapi jelek banget acting itu ya kayak gini. Kotaro Kakimoto, anaknya si Kotaro Minami, itu anaknya Satria Baja Hitam, ya lumayan, meski emang nggak bagus-bagus banget gitu. Kimberly Ryder di sini ya biasa aja gitu, karena Kimberly Ryder maaf kata aja, gue belum pernah lihat dia bagus-bagus banget acting gitu. Ya itu sih dari sisi kelemahannya ya. Dan kelemahannya menurut gue emang banyak, karena ya itu filmnya serba terbatas gitu, secara budget terbatas, secara cerita terbatas, secara karakter terbatas, secara eksplorasi terbatas, secara fantasi terbatas, secara romance terbatas. Gue nggak dapetin chemistry-nya sama sekali, gue nggak ngerasain percikan romansnya sama sekali, gue nggak ngerasain acting yang believable sama sekali, gue nggak ngedapetin, itu nggak ada satupun hal di dalam film ini yang feel emosionalnya itu udah dapet gitu. Terus panjang nonton ini gue cuma kayak ngeliat ada orang nyari orang, udah tempelan aja. Ini kayak video YouTube yang nggak punya emosi, kayak seolah-olah kita tuh masuk ke dalam dunia gimana orang itu yang punya emosi ada tapi dikit gitu. Dan itu yang gue dapet gitu di film ini. Ya gimana ya, gue merasa seharusnya bisa lebih baik gitu. Kalau misalnya kalau memang budgetnya kecil, setidaknya ya pemainnya itu dikasih workshop acting lah, gitu. Terutama ke si Shin Kono ini. Iya gimana ya?
kayak gue bingung sih bahasanya, gue bener nggak pengen ngomong yang secara kasar. uh, gue lagi nggak mood buat ngerosting film gitu. Gue nggak ada mood sama sekali gitu untuk ngelakuin itu. Karena agak ya ini kan juga filmnya juga kurang laku ya. Kelebihan terbesar filmnya menurut gue memang di arah musiknya, bukan musik ya, apa? Ini gue juga bingung kalau ditanya kelebihannya apa. Paling syutingannya di Jepang. Ceritanya mungkin untuk bentar ya, bentar. Gue gak nyaman banget. Ceritanya menurut gue pribadi kurang juga sih sebenarnya cerita. Oke, sebenarnya ceritanya menarik gitu tentang orang yang punya intuisi lah. Istilahnya tuh kayak intuisi gitu. Tapi apa ya, sepanjang film tuh nggak ada satu hal yang bikin gue itu benar-benar tertarik gitu untuk ngeliat layar. Minimal tuh gue ngeliat layarnya aja tuh cukup. Tapi masalahnya sepanjang film gue nggak nemuin ada satu sisi di mana gue benar-benar tertarik gitu, tertarik untuk nontonin keseluruhan filmnya gitu. Jadi kayak seolah-olah ini tuh kayak Kimi no Na wa live action, tapi dibuat dengan secetek mungkin gitu. Secetek itu kayak datar banget gitu sepanjang film tuh. Ya Allah. Mungkin kalau ditanya kenapa ya? Kenapa Mas Rahabi? Karena Mas Rahabi Mandra itu emang nggak pernah ngedirect sendiri gitu. Bahkan seingat gue kalau dia nulis, kayak turis romantis, gue ingat Rahabi Mandra itu nulis barengan sama Seno Aji Julius gitu. Selalu berdua. Jadi kayak ketika dia pertama kali dilepas sendiri, dia jadi kayak kebingungan. Aduh, gue mesti gimana nih? Gue mesti gimana nih? Gue harus kayak gini kah? Dan sekalinya dia dilepas sendiri, dikasihnya, dipercayanya untuk bikin sesuatu yang di dua negara gitu. Dan itu ya jelas bebannya berat banget gitu. Menurut gue sih, kalau memang misalnya bisa dibikin mungkin di remake atau apa gitu, gue nggak tahu ya. Ya setidaknya kasih pendalaman gitu. Karena gue sepanjang film nggak menemukan adapun satupun chemistry. Masalah terbesar gue di sini emang chemistry sih. Kalau emang ceritanya emang mau di-tag kayak gitu, ya oke lah. Mungkin karena budget dia jadi nggak bisa terlalu mengeksplorasi terlalu dalam, nggak masalah. Itu karena emang masalah kebanyakan film ya karena itu, karena kebatas budget, jadi nggak bisa tereksplorasi apa segalanya. Kayak ya gue paham lah, gue juga pernah ngerasain gitu. Tapi kalau masalah chemistry itu seharusnya bisa diatur gitu loh. Bukan jangan mentang-mentang karena ini aktornya dari Indonesia sama Jepang, ketemunya juga kayak gue rasa mereka tuh baru ketemu tuh sudah 1 hari sebelum syuting itu tuh, sisanya online doang gitu readingnya, nggak pernah ketemu langsung karena mungkin budget. Jadi kalau misalnya datengin Kimberly Ryder ke Jepang untuk reading kan lama juga ya, mahal juga kan ya. Ya itu, jadi menurut gue chemistry itu loh mending. Kalau misalnya chemistry-nya paling nggak bisa kebantu dapat ngerasain, gue masih oke aja gitu. Tapi masalahnya sepanjang film gue nggak nemuin sedikit pun ada effort mereka untuk kayak kelihatan bener romance gitu. Ini kayak gue ngeliat 2 orang secara individual, nggak 2 sih, 3 berempat secara individual bermain sendiri, bermain peran sendiri. Nah itu yang salah gitu dari film ini gitu. Kalau saya ditanya apakah Kimi no Na wa live action versi buatan sutradara Indonesia ini layak buat ditonton, kalau kata gue pribadi ya, sebenarnya kalau lo suka Kimberly Ryder nggak masalah, boleh. Atau lo mau lihat hasil kerjasama Indonesia dengan Jepang bikin film, boleh. Tapi kalau lo berharap sesuatu yang kayak Kimi no Na wa banget, yang kayak fantasinya bener-bener gimana gitu, atau romansnya berasa nih antara Indonesia sama Jepang, kayaknya sih enggak sih. Gue rasa mending lo nonton film yang lain aja gitu. Apa ya, Hikahyo itu kan itu Indonesia Jepang juga tuh. Aduh, filmnya Chelsea Islan tuh kemarin juga ada Your Life Upon Sakura, gue lupa sih judulnya apa. Itu bagus juga, gue lebih berasa chemistry. Kalau ini sih enggak sih, gue sama sekali nggak dapetin apa-apa. Gue nggak tahu ketika treatmentnya produknya ini cepet apa enggak gitu, atau emang nggak ada produknya langsung syuting, gue nggak tahu.
tergantung ya, gue nggak bisa ngejudge kalau film ini jelek, mungkin karena emang terburu-buru dan emang fokusnya itu bukan ke ceritanya tapi pengen ngeliatin Jepangnya gitu. Ya oke lah, ya udah. Gue sekarang tidak terlalu mood untuk nge-roasting ya, tidak mau mengeluarkan kata-kata roasting yang terlalu berbahaya, karena bisa berbahaya juga buat saya ya. Ya karena udah kena. Oke, ya paling itu aja sih dari gue pribadi. Gue secara pribadi sih tidak terlalu menyarankan. Tapi jika kalian ingin nonton, penasaran dan ingin membuktikan apakah kata gue benar, ya kan selera orang beda-beda ya. Kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba bilang film ini bagus, padahal orang lain bilangnya jelek. Filmnya jelek tapi menurut orang bagus, ya kan. Selera orang ya beda-beda ya, nggak ada yang sama satupun gitu. Jadi ya kalian kalau mau buktikan boleh, bisa nonton di bioskop online ya, layanan streaming bioskop online, harganya cuma 10.000. Gua kemarin mau beli sama pajak jadi 11.000 lebihan gitu, berapa gue. Ya, oke itu aja deh untuk podcast episode kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.